Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang terhormat. Perkenalkan saya Saiful Bahri dengan NIM 251373107. Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Juresiwo, Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Taruna Utama Melinting, Lampung Timur dengan materi kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahmad Sohendri. Arsi Oktavianda. Cahaya Suci Chelsea. Indi Rizkiana. Sebenarnya pelajaran kita mulai, silakan duduknya diatur dulu. Kita atur per kelompok. Kita atur per kelompok agak digang biar terlihat antara kelompok 1 dan kelompok 2. Pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Ali Imran. 3 itu urutan nomor surat, ayat 190 sampai 191 dengan lancar dan tartil. Tujuan kita supaya kita membaca suratnya itu bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Paham ya? Lancar dan tartil. Tartil itu apa? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak jelas mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tartil itu apa ya? Artinya kan pelan, jelas. Kemudian peserta didik mengetahui tajwid. Nggak apa-apa, nanti tulisan salah. Tajwid, lafadz ini bacaannya apa, terus keterangan itu misalkan seperti inna, bacaan guna. Keterangan itu kata lain sebabnya apa, sebabnya ada non ditasdid. Inna fi khalqis samawati, itu bacaan tajwidnya apa.
Satu lagi ya. Inna ini pendek ya, nggak boleh panjang. Tadi saya dengar ada yang ini panjang, tapi pendek. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqulil. Oh, ini pendek. Wow, itu kalau nggak ada sukunya itu bacanya pendek. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqulil albab. Satu lagi ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina ya dan itu bukan qalqalah. Jadi tidak boleh ya. Qalqalah kan ada 5. Dan yang nggak ada titiknya. Kalau ada titiknya tidak boleh dibaca qalqalah. Paham? Alladzina nggak boleh alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa apa saja hukum tajwid yang terdapat dalam IS Alif Imran. Dari ayat tadi hukum tajwidnya itu apa? Misalnya Yaman, dia mau kemudian terus saya mencari lah, saya amati tajwid yang ada itu apa? Semampu. Ya kamu amati, nanti ditulis ya. Nanti tugasnya kelompok 1. Jadi tadi sudah saya beri lembaran, lafalnya apa, bacaan apa, terus keterangan. Keterangan itu kayak sebab itu. Yang mewakun dan dengan bacaan idgham rina. Nah, terus itu nanti sebabnya keterangan itu, misalkan karena ada tanwin ketemu wawu. Inna fi khalqis samawati wa ayatil li. Bacaan apa? La ayatil li. Bacaan apa? Ada yang tahu? Bacaan idgham ya. Bilangna sebab apa? Tanwin ketemu. Ini ditulis ya. Setidaknya ada 10 kalimat. Jadi lafadznya apa? Hukum bacanya apa? Terus keterangan atau alasan. Paham kelompok 1? Jadi silakan didiskusikan dengan semuanya. Kerjasama satu kelompok. Selanjutnya kelompok 2 tugasnya ini
Apa arti dari QS Ali Imran garis miring 3 itu nomor urutan surat ayat 190 sampai 191, baik perkata maupun keseluruhan. Arti perkata, misalkan kolfi artinya apa? Penciptaan. Kiaman artinya berdiri. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang surat Al-Imran, tentang tajwid dalam surat Al-Imran. Di sini ada kalimat tentang potongan ayat dari surat Al-Imran dan tentang bacaannya, tentang keterangannya. Baik, saya akan membacakan potongan kalimat dari surat Al-Imran, yaitu Ina. Ina dibaca dengan gunah, yaitu nun tasrif dibaca demu, dan fi dibaca matobi'i. Sukun didahului kasroh dibaca 2 harokat. As-samawati bacaannya ikhom syamsiah. Alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu shin. Laili bacaannya ikhom syamsiah. Alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu lam. Al-Nahar ikhom syamsiah. Alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu nun. Di ayati yaitu dibaca mad badal. Keterangannya la ayati dibaca mad badal, yaitu keterangannya hamzah diikuti alif dibaca 2 harokat. Aladina dibaca ikhom syamsiah. Alif lam bertemu huruf syamsiah yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
dan bumi serta pergantian malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan, kami tidaklah mengutuskan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dan Anda dari azab neraka. Sekian dari kami. Kita lihat masih ayat yang 190. Yang 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Belum. Enggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pesan utama dari surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Saya yang bernama Nurul Puspa Arum. Saya Laila Sakina. Saya Laila Nurul Puspa. Saya Laila Nurul. Pesan utama dari Quran surat Al-Imran. Jadi pesan utama surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah tentang pentingnya menggunakan akal dan pikiran untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merefleksikan diri. Hal ini mendorong manusia untuk memperhatikan alam semesta dan segala isinya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, serta kita merenungkan dan memahami hikmah di balik ciptaannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan pentingnya berzikir dan beribadah kepadanya dengan khusyuk dan sabar, serta mengingatkan manusia akan hari akhir dan kehidupan setelah kematian. Pesan utama surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dapat diringkas sebagai berikut. 1. Menggunakan akal dan pikiran untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merefleksikan diri dan merenungkan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan sabar. 4. Mengingat hari akhir dan kehidupan setelah kematian. Jadi ini presentasi dari kami. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menambahi? Cukup. Baik. Dari intinya, pesannya, pesan utama. Tentang pentingnya menggunakan akal dan pikiran untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Akalnya sudah dipakai. Pakai untuk memahami kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah apa? Tanda kebesaran Allah apa saja yang ada di langit dan bumi. Ada sesuatu dari ada yang membuat semuanya ini berarti tanda Allah kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Rangga Maulana Radila. Saya Dr. Amna. Di sini kami akan mempresentasikan maksudnya dari ulul albab. Ulul yang berarti memiliki dan albab yang berarti akal. Jadi ulul albab dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki akal dan pikiran
badan yang sehat serta mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami dan merenungkan kebenaran. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak paham? Ya, bukan ya? Dulu artinya Dulu yang berarti memiliki dan albab yang berarti akal. Jadi ulul albab dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki akal dan pikiran yang sehat serta mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami dan merenungkan kebenaran. Jadi di sini ada pertanyaan. Silakan tanya yang belum paham. sampai paham. Kalau saya tanya, apa Memiliki akal akal? Ya, yang sehat. itu belum ngomong. Silakan. Iya, silakan. Tadi keterangan soal apa? Ini kan Iya. Jelaskan apa menang keterangan. Jelaskan yang dimaksud dengan yang tadi. Jadi ulul albab itu tentang cara pikiran dan akal untuk menemukan kebenaran seperti apa ya? Tidak. Kiranya nggak ada yang jelaskan lagi ya. Silakan. Kami dari kelompok 4 kalau ada salah kata kami meminta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, matematikanya panjang, tapi itu haji panjang. As-samawati idom syamsiyah, idom syamsiyah. Tandanya apa? Tandanya setelah A itu hurufnya dikasih ya. Kalau setelah A hurufnya dikasih bacaan ya. Kalau setelah A nggak dikasih idhar sanaya, idhar komaria. Alani damsamsia. Berarti anahari setelah A hurufnya dikasih itu tanda bacaan idhar sanaya. Yuk. Arti kata al-ardu. Al-ardu artinya apa? Apa langit, apa bumi, apa malam, apa siang, apa cahaya? Dalam. Woi, luar biasa. Oh. Sudah. Pesan utama dari Rasulullah adalah anjuran menjaga kebersihan, perintah berpikir dan berpikir kritis, larang makan dan minum. Sudah. Soalnya belum selesai Pak sudah. Mana ayat ini relevan dengan kehidupan bernegara, mendorong umatnya Islam untuk
kembali ke masa lalu, menyuruh manusia menguasai seluruh dunia, motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membatasi manusia untuk bebas, melarang umat Islam bergaul dengan manusia. Pertama, yang bersama bacaan Alif Lam Mim Rusia. Yang C betul, yang tidak C salah. Benar. Pertanyaan kedua, Fadlai berlawan dengan yang tin. Terdapat di dalam filmnya. Jawabannya E. Sudah dikoreksi? Oke. Betul masalah. Pertanyaan ketiga, Ma'aidil Al-Bab. Al-Bab. Bacanya apa? Betul. Al-Qamariyah. Pada lafaz Al-Qamariyah, pada lafaz Al-Qamar. Al-Ardi artinya apa? Kelompok satu. Betul berapa? Semua. Betul semua. Betul nilainya. Kelompok dua. Betul berapa? Semua. Kita tunjukkan pembelajaran tentang Quran surat Al-Imran dan pada kita masuk tadi. Sebenarnya adalah ayat ini mengajarkan bahwa orang yang beragama selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan, baik saat berdiri, saat duduk maupun berbaring. Ini ya, jangan sampai lupa ya. Nanti di sana setiap kita bisa bermanfaat dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akal. Yang penting adalah kita mengamalkan. Al-Quran itu dibaca, dipahami, dibaca terus dipahami, setelah dipahami terus dipraktek, kemudian berikan kepada yang membutuhkan. Nanti jika kamu sudah benar-benar mampu dan meneruskan, ganti mengajar kepada generasi berikutnya. Oke, sudah ingin pulang? Ya. Sebelum kita pulang, silakan kita berdoa, membaca. Silakan disuruh kemas-kemas dulu. Caranya jangan sampai tertinggal. Pulang, jangan belok-belok mana ya? Pulang rumah. Kalau rumah ada kepentingan nanti ya. Sudah siap semuanya? Silakan berdoa, membaca pasti. Ya, bismillah.
Tuhan atau